cempa megah di Aceh, gunung telebe indah lagoina, gunung cempa megah di Aceh, gunung telebe indah lagoina, putih kuning mencampur mirai, gunung si ular indah lagoina, putih kuning mencampur mirai, gunung si ular indah lagoina. Hey, yang korambe yang ko aronawa kombe. Hey, yang korambe yang ko aronawa kombe. Termino kibe kubano kombemboko yumano bungo awe are. Termino kibe kubano kombemboko yumano bungo awe are. Honke 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 riro, honke jombe riro, honke 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 riro, honke jombe riro. Selamat malam pemirsa. Dari sudut Istana Merdeka, dari sudut Istana Negara, saya selalu mengikuti ketika Presiden sedang menerima jagoan-jagoan kita, para atlet yang akan berkompetisi di kancah internasional. Presiden selalu memberikan suntikan semangat, motivasi agar para atlet itu tetap optimis dan mental juaranya berkembang kokoh untuk memenangkan kompetisi di tingkat internasional itu. Presiden juga sangat berharap pada generasi muda lain, paskibraka, dan para atlet-atlet yang lain, pramuka, untuk bisa tumbuh berkarakter menjadi bagian dari masa depan Indonesia yang kokoh. Tugas besar itu pada dasarnya ada di pundak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Di pundak beliau masa depan Indonesia dipertaruhkan. Itulah sebenarnya praksis bahwa berpolitik itu dalam rangka bernegara untuk menyiapkan Indonesia sebagai bangsa pemenang dengan generasi muda yang kokoh dan berkarakter. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi, dan demikian tadi Saudara Soekardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita dengan tirai acara. Selamat malam pemirsa TVRI dan juga hadirin di studio, senang sekali malam hari ini kembali Sudut Istana hadir menjumpai Anda. Setiap pekan kami selalu menghadirkan para narasumber, yakni mereka penyampai pesan dari Istana, dan juga kami hadirkan cerita-cerita menarik dari balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Malam hari ini kita akan bicara mengenai emas Olimpiade. Memang rasanya kegembiraan dan juga rasa bangga masih menyelimuti kita semua warga negara Indonesia atas prestasi yang diraih oleh para atlet Indonesia di Olimpiade Rio 2016 lalu. Keberhasilan Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih emas dari cabang bulu tangkis membawa kembali lagu Indonesia Raya berkumandang di ajang Olimpiade. Apakah ini artinya prestasi olahraga Indonesia kembali bangkit setelah sebelumnya sempat pasang surut? Kita akan bicarakan nanti di Sudut Istana bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan. Kita akan bicarakan apa yang sudah dilakukan dan apa lagi yang masih bisa dilakukan untuk meningkatkan kembali prestasi olahraga Indonesia dan juga mendorong semakin bangkitnya kepemudaan di Indonesia. Namun sebelum itu kita simak terlebih dahulu sebuah tayangan terkait dengan kemeriahan penyambutan para atlet peraih medali Olimpiade yang pada waktu itu diarak menuju ke Istana Presiden. Berikut ini liputannya.
Iya, Indonesia bangga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada para pahlawan olahraga Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa. Itu tadi adalah rasa bahagia, rasa gembira, dan juga sekaligus haru dan sekaligus juga ucapan terima kasih dari kita semua rakyat Indonesia atas prestasi yang sudah diraih para atlet kita. Kita akan bicarakan lebih jauh malam hari ini dengan tema emas Olimpiade. Untuk itu langsung saja kami undang narasumber kita, Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi. Silakan Pak. Alhamdulillah. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Malam, sehat Pak. Sehat Pak, Alhamdulillah. Silakan Pak. Jadi Pak, sebelum kita ngobrol nanti sambil duduk, saya ingin tanyakan dulu kepada Bapak mungkin bagaimanakah kita memaknai ataupun Bapak mungkin sebagai Menpora memaknai kemenangan dari para atlet kita. Ini lagu Indonesia Raya kembali berkumandang loh Pak di Olimpiade. Setelah Olimpiade yang lalu kita sama sekali tidak meraih medali apapun ya Pak ya. Di London 2012 kita meraih satu perak dan satu perunggu. Baik. Apa Pak yang bisa kita maknai dari situ? Tentu ini adalah hadiah terindah bagi negeri kita, bagi negara kita dan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di usia 71 tahun Indonesia merdeka, kita mendapatkan kado terindah, kado emas dari ajang Olimpiade. Ajang di mana seluruh atlet terbaik dunia berkumpul di sana, mempertaruhkan segala proses perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan hanya untuk satu, demi kebanggaan sebuah negara yang diagung-agungkan, demi berkibarnya bendera yang mereka cita-citakan. Dan itu tentu bukan melalui proses yang instan ya Pak ya, pasti ada proses panjang di balik itu untuk kemudian bisa meraih keberhasilan seperti yang diraih oleh teman-teman kita para atlet Indonesia. Setidaknya saya bersaksi bahwa proses yang mereka lakukan luar biasa berat. Pengorbanan sudah mereka lakukan, semua sudah mereka berikan. Dan tidak mudah untuk lolos ke Olimpiade itu. Prosesnya begitu panjang, melewati sekian hambatan, kualifikasi, bahkan kompetisi demi kompetisi harus mereka lalui. Dan lebih dari itu sungguhnya untuk masuk ke Olimpiade itu memang adalah sebuah cita-cita dari seluruh olahragawan di dunia ini. Baik, kita akan bicarakan malam hari ini Pak Menteri, tapi saya tidak sendiri. Saya juga bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Langsung saja silakan Mas Kusnanto bergabung sama kita di sini. Ahlan. Assalamualaikum. Baik, Mas Kusnanto, ini ada tanggapan nggak terkait dengan kemenangan para atlet kita? Oh ya, saya kira itu merupakan sesuatu yang membanggakan kita betul ya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa kemudian lebih banyak menghantar keikutsertaan Indonesia maupun juga keberhasilan Indonesia. Karena saya kira ini merupakan sesuatu yang amat penting untuk masa depan Indonesia. Untuk 30 tahun ke depan itu kaitan antara olahraga, pemuda dan kehidupan sebagai negara bangsa itu akan sangat penting karena isu-isu terkait dengan kompetisi global, dengan bonus demografi dan sebagainya. Baik, kita akan bicarakan sambil duduk. Silakan Pak Menteri. Saya di sana Pak ya? Ya, Alhamdulillah silakan. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di sudut istana Pak. Pak, tentu ada, tadi juga Bapak sampaikan ini buah manis ya Pak ya, dari proses yang cukup panjang gitu kan. Prosesnya bukan instan, tapi tentu ada evaluasi Pak mungkin dari hasil Olimpiade yang kita raih kemarin. Sudah barang tentu setiap keberhasilan itu tidak boleh kita kemudian berhenti di situ. Tapi itu menjadi titik tolak untuk kita melihat apakah selama proses sampai kemudian keberhasilan itu dicapai, adakah sesuatu yang perlu kita sempurnakan. Nah, kita semua bergembira kemarin, bersyukur dan alhamdulillah luar biasa. Dan kami menyampaikan itu sebagai kado lewat Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia, dan Bapak Presiden Jokowi sangat respon dan bahkan memberikan dukungan kepada kita. Tapi beliau berpesan, Pak Menteri, lakukan terobosan-terobosan cepat agar ini menjadi titik awal untuk kita mempersiapkan Indonesia menuju Olimpiade Tokyo 2020. 2020. Nah, terobosan-terobosan yang kira-kira dirancang apa aja Pak? Ya, sudah barang tentu kita harus melihat bahwa pertama tidak semua orang tua merelakan anaknya untuk menjadi atlet. Karena mungkin di beberapa waktu yang lalu belum sempurna pemerintah dan negara ini hadir untuk memberikan apresiasi, penghargaan, bahkan mungkin semacam jaminan hari tua bagi atlet. Yang kedua, tentu juga ini menjadi salah satu
tugas dan pekerjaan rumah kita semua, bagaimana kita menggelorakan semangat berolahraga ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada anak-anak didik kita, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, dan semuanya kita, agar mereka menjadikan olahraga itu sebagai model untuk pembentukan karakter, watak, dan mental kita yang sportif, fair play, jujur, dan disiplin. Nah, kemudian hambatan yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur. Kami tahu bahwa infrastruktur olahraga kita memang terbatas, tetapi kami berterima kasih kepada olahragawan, pengurus cabang olahraga, dan semua atlet. Di saat kita terbatas, ternyata ada motivasi besar untuk meraih sukses. Dan itu dibuktikan kemarin kita bisa mengembalikan tradisi emas. Kemudian hambatan yang keempat ada juga, Mbak, masalah dana. Nah, masalah dana ini saya kira bukan sesuatu yang remeh, karena pasti ini menjadi soal yang begitu besar bila mana dana kita terbatas. Kami maklumi bahwa dana pemerintah lewat Kemenpora ini memang tidak terlalu besar, apalagi hari ini kita melakukan efisiensi juga. Tetapi Presiden Jokowi selalu minta kepada menteri-menterinya agar jangan kemudian karena efisiensi ini kemudian kita terhambat dan menghambat diri untuk berimprovisasi, berinovasi. Nah, alhamdulillah, kayak tadi kita lihat bagaimana kita menyambut pahlawan olahraga kita, itu memang tidak pakai APBN. Itu murni urunan teman-teman, sumbangan, semua terlibat. Luar biasa. Dan termasuk keterlibatan adik kita dari Ragunan ini datang untuk menyambut kakak-kakaknya. Dan itu menjadi inspirasi bahwa pada suatu saat mereka juga akan kita sambut sebagai pahlawan olahraga setelah berhasil nanti di Olimpiade yang akan datang. Dengan harapan itu bisa menginspirasi ya Pak. Mudah-mudahan karena sikap partisipator ini saya kira menjadi sangat penting ya. Ya, saya kira kita harus melibatkan banyak pihak. Baik Pak, tadi ada beberapa hambatan yang sudah Bapak sampaikan. Saya juga pernah mendengar Pak Menteri mengatakan bahwa PR terbesar peningkatan prestasi olahraga Indonesia ini adalah menjadi PR yang harus terus diperbaiki. Dan kemarin ini mungkin menjadi salah satu titik awal kembali untuk perjuangan kita selanjutnya. Dari 4 masalah tadi Pak, apa saja upaya yang sudah dilakukan? Atau mungkin sudah ada terkait jaminan hari tua bagi para atlet misalnya? Ya, pertama setelah kita mengevaluasi kemarin hasil dari Olimpiade Rio, dari 1 emas dan 2 perak itu, kita ingin melakukan fokus kepada cabur-cabur atau cabang-cabang olahraga yang unggulan dan yang berpotensi mendapatkan medali. Karena pada saatnya ketika di ajang multi event itu yang ditanya adalah Indonesia ranking keberapa, emasnya berapa, peraknya berapa, perunggunya berapa. Maka dari situ kita harus selektif tanpa menafikan cabur yang lain, tetapi kita juga harus realistis juga dengan keterbatasan anggaran ini kita harus fokus. Dan Presiden sangat wanti-wanti Pak Jokowi betul-betul tolong fokus kepada cabur-cabur yang memungkinkan mendapatkan medali ataupun yang potensial mendapatkan medali. Tapi itu juga harus kita wadahi, harus kita sentralkan dalam pusat-pusat pelatihan, dan kami dalam waktu dekat ini akan meresmikan sebuah kawasan Olimpiade di Jakarta, namanya Olympic Center. Kebetulan Kemenpora ini punya satu kawasan di daerah Cibubur yang selama ini dipakai untuk latihan paskibraka di kita ini. Kemudian untuk pemuda, pelatihan-pelatihan kepemudaan, kewirausahaan, sampai juga di situ juga ada beberapa fasilitas untuk taekwondo dan sebagainya. Ini akan kita sulap menjadi kawasan Olympic Center. Di dalamnya ada rumah sakit yang memungkinkan di sana kita kembangkan, kita kuatkan namanya sport science dan sport medis. Sehingga kita bisa memotret nanti bagaimana keberadaan fisik, kebugaran, kesehatan para atlet itu setiap saat bisa kita kontrol di sana lewat pendekatan sport science. Nah, kemudian itu yang pertama untuk fokus kepada cabang olahraga. Kemudian yang kedua kita siapkan Olympic Center karena kita harus melihat secara detail hari per hari bagaimana perkembangan mereka. Ya. Kemudian tentu yang ketiga kita ingin memberitahu kepada seluruh atlet Indonesia bahwa Bapak Presiden Jokowi sangat concern terhadap kehadiran negara bagi masa depan atlet. Karenanya bonus Olimpiade hari ini itu terbesar sepanjang Olimpiade dilaksanakan. Terbesar. Dan mungkin juga terbesar di dunia. Kalau kemarin Singapura, tapi setelah kami berkonsultasi bahwa karena Owi Butet ini pasangan ganda yang memungkinkan secara regulasi untuk mendapatkan bonus yang sama,
maka masing-masing mendapat 5 miliar. Oke. Bukan satu keping 5 miliar, tapi satu keping emas itu karena 2 orang double, maka masing-masing mendapatkan 5 miliar rupiah. Demikian pula Eko, kemudian Sri dari angkat besi masing-masing mendapatkan 2 miliar plus pelatih dan sebagainya. Nah, belum cukup di situ. Bapak Presiden betul-betul wanti-wanti pada kita, berilah tunjangan hari tua pada mereka. Itu sudah kami lakukan sejak tahun 2016 ini. Bagi Olimpian yang sejak pertama dulu mendapatkan medali, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, itu setiap bulan mendapatkan tunjangan hari tua sebesar 20 juta, peraih medali emas. Peraih medali emas ya. Kemudian perak 15 juta dan perunggu 10 juta. Saya kira inilah sebuah kebijakan dari Salah Bapak satu Presiden kebijakan yang kami bagus lah, laksanakan. paling tidak untuk memperhatikan terhadap masa depan atlet ya. Ya, setidaknya saya ingin mengajak semua atlet itu untuk bermimpi menjadi Olimpian sehingga nanti mendapat bonus yang besar, tunjangan hari tua yang manusiawi juga dari kita. Jadi sudah ada jaminan tunjangan hari tua. Artinya kisah-kisah sedih atlet yang lalu-lalu ini hanya jadi kisah sedih masa lalu ya Pak ya? Kedepannya Kita harapkan kita tidak akan demikian. lihat lagi bahwa atlet yang tidak lagi berprestasi kemudian masa depannya menjadi suram itu tidak akan terjadi lagi. Yang Pak. kita harapkan sebenarnya perbaikan-perbaikan dari masa Perbaikan-perbaikan depan itu ya. sudah ada. Saya kira Progres lah. perbaikan. Namun demikian kami juga mohon maaf karena keterbatasan anggaran kita belum bisa mengcover semua atlet yang menang di ajang multi event Asian Games, SEA Games, PON atau di single event katakanlah kejuaraan dunia, kejuaraan internasional ataupun kejuaraan yang lain. Nah, Baik. tapi nanti akan kami siapkan terobosan baru untuk itu. Baik, Pak, kalau kita bicara mengenai atlet ini kan ada batasan umur juga ya Pak ya, yang mungkin bisa menjadi kendala untuk seorang atlet bisa terus berprestasi. Artinya perlu ada regenerasi mungkin. Kalau kita bicara regenerasi, mungkin harus berawal dari pembibitan dan juga pembinaannya. Ini juga yang kerap kali di masa lalu itu menjadi salah satu kendala yang disampaikan oleh para masyarakat pencinta olahraga gitu. Bagaimana Pak kondisinya saat ini mengenai pembibitan dan juga pembinaan Ya. calon atlet? Selain kita mengandalkan sekolah-sekolah olahraga, gaya adik kita dari Ragunan ini, juga ada PPLP, ada PPLM, di mana memungkinkan bagi pelajar dan mahasiswa untuk bergabung di PPLM itu yang didanai oleh pemerintah pusat. Setiap tahun kita memberikan pendanaan seperti PPLM dan PPLP itu tidak lebih dari 110 miliar. 110 miliar. Itu memungkinkan bagi sebuah lahirnya bibit-bibit unggul di level sekolah, pelajar maupun mahasiswa. Itu merata untuk seluruh Indonesia ya? Iya, daripada setiap Jawa provinsi Timur, ya? pasti punya PPLP. Yang akan datang akan kami kerjasama dengan Kemendikbud. Ini harus berubah menjadi sekolah keusahaan olahraga. Baik. Ya. Kemudian Berarti artinya ke depan akan lebih banyak lagi atlet-atlet yang bisa dicetak, yang berprestasi. Kita berharap mungkin di cabang di Olimpiade berikutnya akan lebih banyak cabang olahraga yang bisa Insya dikirim Allah. begitu ya Pak ya. Dan kendala lain misalnya mengenai fasilitas infrastruktur nih Mas Kusnanto. Ini juga kerap kali menjadi masalah. Ada sebetulnya program yang dimiliki oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu 1000 program lapangan 1000 lapangan desa ya Pak ya. Oh, ya. Nanti Gimana Bapak itu boleh ceritanya? cerita ini kabarnya seperti apa, tapi kita harus jeda dulu. Dan nanti kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, dan selain nanti Pak Menteri akan bicara mengenai perkembangan dari program 1000 lapangan desa, kami juga nanti akan berbincang dengan para peraih medali emas Olimpiade Rio. Tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan segala penjuru, berkibarlah merah putihku, terus berkibar merah putihku, menjulang perkasa di langit biru. Oh yeah. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Kami malam hari ini mengangkat tema mengenai emas Olimpiade bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi. Pak, tadi kita terpotong mengenai bagaimanakah kabar dari pelaksanaan program 1000 lapangan desa. Ini kan juga menjadi bagian dari pemerataan infrastruktur olahraga ya Pak ya di seluruh Indonesia. Gimana Pak? Sudah ini sampai mana? sungguhnya adalah penjabaran dari nawacita Presiden, di mana negara harus hadir dari daerah pinggiran dan pedesaan. Kita melihat bahwa bibit-bibit unggul kita itu sangat banyak di negeri ini. Kalau kita serius memberikan fasilitas yang ada, maka banyak akan lahir. Nah, desa biasanya punya lapangan, cuman nggak terawat.
atau bahkan alih fungsi jadi sawah, bahkan jadi perumahan dan sebagainya. Nah, kita ingin mendorong bahwa kembalikan itu ke asalnya. Kalau itu sarana olahraga, kembalikan, dan kita mendorong dengan fasilitasi satu lapangan satu desa. Nah, tidak banyak memang anggarannya, kira-kira per lapangan sekitar 180 juta, dan tidak semua desa juga minta lapangan bola, tapi minta lapangan bulu tangkis, volleyball, sepak takraw, dan Jadi sebagainya. disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sudah sampai berapa persen Pak pencapaian? 2015 hanya 476 desa, 2016 ini dari target 1000 baru kita laksanakan sekitar 500 desa. Ya sudah setengahnya ya Pak ya. Kita harapkan 5 tahun 5.000 desa bisa kita Baik. cover. Mas Ya, Ketua. saya itu punya beberapa soal. Pertama itu yang terkaitan dengan kaum muda, karena kaum muda itu akan memainkan peranan kunci dalam beberapa puluh tahun ke depan. Jadi nanti saya ingin tanyakan bagaimana pembinaan mereka itu terkait dengan daya saing untuk menghadapi masalah global. Yang kedua, Pak Menteri, adalah persoalan yang terkait dengan afirmasi. Olahraga, kalau kita mendengar istilah itu, umumnya kita membayangkan orang yang katakanlah lengkap, sehat. Dan saya kira kalau kita melihat negara hadir, itu mestinya kan hadir bukan hanya kepada orang-orang seperti itu, tapi juga orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda, kaum difabel. Nah, jadi dua soal itu, satu pemuda, dua kaum difabel. Kan ada para Olimpik juga. Paralimpik. Betul. Awal September ya Pak ya. Coba bagaimana Silakan, Pak Menteri Pertanyaannya mempersiapkan? berat banget nih. Ya, Kemenpora ingin hadir sebagai bapaknya pemuda dan bapaknya olahraga, pramuka, persibaraga dan semuanya. Nah, tentu kita yang melihat bahwa posisi pemuda itu jangan kita lihat dari satu sisi, karena muda itu berdiri di ruang yang sudah berisi, tidak berdiri di ruang kosong, di ruang hobi, profesi dan sebagainya mereka. Nah, dalam konteks ini kita punya 13 program unggulan terhadap kemudaan Untuk ini. kaum muda ya? Ya, salah satunya adalah program kewirausahaan pemuda, di mana kita melihat bahwa semakin banyak muda kita melihat potensi industri kreatif kita untuk dikembangkan dengan modal yang terbatas katakanlah, tapi dengan dorongan maksimal dari pemerintah, maka akan semakin banyak wirausahawan muda baru kita. Nah, belum lagi kita dorong bagaimana muda bisa menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat. Ada pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Belum lagi paskibraka yang kita motivasi betul bahwa kalian adalah generasi terpilih yang disaring dengan ketat dari daerah yang hari ini berhasil mengibarkan sang merah putih. Tapi tugas berat, mereka kembali ke sekolah, ke masyarakat harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh dan menjadi pelopor bagi merah putih dalam hati, pikiran, kerja dan cita-citanya. Ini saya kira tugas yang berat juga. Berat, ya. Nah, selebihnya tentu bagaimana seluruh pemuda Indonesia harus terus memanfaatkan potensi yang kita miliki tanpa kemudian takut bahwa kita tidak punya modal dana. Yang penting sekarang adalah kemauan, tekad, dan tentu kehendak untuk kita berubah lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, ini pertanyaan yang cukup luar biasa. Tanggal 2 kami akan memberangkatkan kurang lebih sekitar 9 atlet Paralympics Paralimpik, ke Brasil. di Brasil. Ke Brasil. Tambah official kira-kira 17 orang. Di mana nanti kita berharap 1 emas kita bisa raih dari Paralimpik ini. Dari cabang olahraga apa? Dari cabang insya Allah dari tenis meja. Tenis meja. Tenis meja. Ini banyak juga nih tenis meja di sini. Nah, yang menarik adalah Presiden Jokowi selalu mengingatkan pada saya bahwa berilah perhatian yang sama bagi atlet yang normal dan yang difabel. Dan itu kita buktikan ketika kemarin SEA Games di Singapura, para atlet difabel kita yang mendapat medali emas atau perak perunggu itu bonusnya sama dengan atlet di SEA Games. Dan ini sudah kita mulai kemarin. Artinya kita Tahun melihat ini, bahwa keterbatasan itu bukan pengecualian, tapi keterbatasan adalah pensejajaran, penghormatan, memberikan penghormatan yang sama dari negara. Jadi artinya tahun ini bagi peraih medali emas untuk Paralimpik juga akan mendapatkan Sama. hadiah 5 5 miliar miliar. rupiah ya Pak ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ini menjadi satu apresiasi dari negara untuk para atlet atas perjuangannya. Pak, selain itu juga yang ingin kita tanyakan misalnya ini kan kita juga akan menghadapi beberapa ajang olahraga juga Pak. Ini sebagai salah satu media mungkin bagi para atlet untuk mengasah dan menguji kemampuannya. Salah satunya misalnya PON di Jawa Barat dan juga nanti kita akan jadi tuan rumah Asian Games Asian Games 2018. 2018 ya. Sejauh ini bagaimana Pak persiapan dan kesiapannya? Kita bersyukur ya di saat kita terbatas tapi ada komitmen yang besar
untuk kita sukses menjadi tuan rumah Asian Games, sukses juga prestasi dan sukses juga mengukir sejarah. Tidak mudah kita menjadi tuan rumah Asian Games karena banyak negara yang ngincer untuk jadi tuan rumah. Dan kita bersyukur Bapak Presiden sangat concern juga mengawal ini. Banyak khawatir apakah ada duitnya, apakah ada orangnya untuk mengawal Asian Games ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Tadi barusan rapat koordinasi kalau Kami nggak salah. tadi rapat koordinasi di Kemenko PMK, Bu Puan memimpin dan semuanya sudah dilaporkan dengan baik. Baik infrastruktur, ini akan kita lihat nanti di akhir Juli 2017, baik renovasi GBK maupun Wisma Atlet baik yang di Jakarta maupun yang di Palembang ini sudah bisa kita lihat hasilnya. Tentu hari ini pasti banyak bertanya sampai di mana dan lain sebagainya. Kami lakukan dengan baik dan kita akan lihat nanti Juli 2017 sudah bisa kita lihat hasilnya. Dan rencananya akhir 2017 kita akan selenggarakan tes event untuk melihat apakah hasil pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga atau tidak. Apakah juga ada hospitality yang kemudian harus disempurnakan atas evaluasi OCA atau tidak. Nah, 2017 itu adalah tahun di mana kita melakukan beberapa tes event bagi beberapa cabang olahraga. Baik, Pak Menteri, kita saat ini, Mas Kusnanto, kita saat ini juga sudah terhubung dengan 2 atlet peraih medali emas di Olimpiade Rio, dengan Owi dan juga dengan Butet. Kita akan bicara terlebih dahulu dengan Tontowi Ahmad, peraih medali emas ganda campuran dari cabang bulu tangkis ya Pak Menteri ya. Selamat malam, Mas Owi. Selamat malam, Owi. Sudah sambung belum? Sudah tersambung. Halo, selamat malam, Owi. Halo, Owi. Halo. Halo. Halo, Mas Owi, selamat malam. Mas Owi, kami dengan Herdina di TVRI dan juga ada Mas Kusnanto Anggoro serta ada Pak Menteri, di sini, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Mas Owi, bisa mendengar suara kami? Halo. Iya, Mas Owi sudah terhubung dengan kami. Halo, selamat malam, Mas. Ya, halo. Ya, selamat malam Mas Owi. Saya dengan Herdina dan juga dengan Mas Kusnanto dan ada Pak Menteri Pak Imam Nahrawi di sini. Ya, selamat malam, Pak Menteri. Malam, Selamat Owi. malam. Mas Owi, pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih kemarin, berhasil meraih medali emas ya Mas ya. Terima kasih. Ya, dan ini mungkin pertanyaan sudah sekian kali ditanyakan, tapi kita tentu ingin mendengar sekali lagi, apa sih Mas perasaannya ketika itu, kemudian setelah berjibaku, berjuang, kemudian akhirnya berhasil menang sebagai juara pertama dan meraih medali emas, apa yang dirasakan di sana ketika itu? Yang pasti tentunya bangga, terus senang, terharu, ya perasaannya pasti semua beban selama ini itu terbayarkan lah, semua pengorbanan kita selama persiapan untuk Olimpiade ini terbayarkan dengan saya menjuarai Olimpiade, apalagi dengan pas bertepatan dengan tanggal 17 Agustus dan kado terindah lah buat Indonesia ini. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih, tentu saja ini menjadi kado terindah di 71 tahun Indonesia Merdeka ya Mas Owi ya. Iya. Dan kalau kita bicara mengenai prestasi olahraga Indonesia Mas, apalagi sih sebetulnya dari kacamata atlet yang masih bisa diperbaiki gitu Mas? Iya. Halo? Apalagi yang masih bisa kita perbaiki untuk peningkatan prestasi olahraga Indonesia Mas Owi? Ya mungkin mungkin dari segi mungkin kalau dari bulu tangkis itu sendiri mungkin dari segi promosi atletnya itu, karena kan memang di Indonesia kan juga jarang kan disiarin di televisi lokal ya, jadi mungkin masyarakat juga belum begitu mengenal bulu tangkis gitu. Kalau misalnya memang kayak kemarin itu memang ada stasiun televisi yang menyiarkan langsung bulu tangkis kan, otomatis masyarakat banyak yang melihat dan mungkin bapak-bapak juga pingin anaknya bermain bulu tangkis gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak. Baik, mengenai fasilitas ataupun mengenai apresiasi dari pemerintah selama ini kepada para atlet dan juga adanya jaminan hari tua, bagaimana tanggapan para atlet Mas terkait hal ini?
Wah itu ya sangat luar biasa ya. Saya juga sangat berterima kasih untuk Bapak Menteri, Bapak Imam Nahrawi yang telah memberikan bonus yang begitu fantastis dan jaminan hari tua, yaitu sangat sangat saya sangat puas lah dengan itu gitu. Dan mudah-mudahan juga biar atlet lain juga bisa mempunyai motivasi untuk bisa berprestasi gitu. Karena kan memang pemerintah sudah menjamin gitu kalau yang berprestasi ada jaminan hari tua dan nggak perlu khawatir lagi gitu. Baik, saya di sini juga bersama dengan Pak Menteri dan juga Mas Kusnanto. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Menteri atau Mas Kusnanto. Tuh. Awi, Harapan-harapan. kamu masih jet lag, Selamat Awi? malam Pak Menteri. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di Banyumas atau di mana ini, Awi? Saya kebetulan sedang di Jepara Pak, di mertua di sini di Jepara sambil bersilaturahmi. Karena kebetulan besok memang sedang ada acara di Kudus. Oh gitu ya. Semoga sehat ya. Baik, Mas Kusnanto, Sudah cukup, sudah. Pak. Itu nanti. Mas Owi, ini menjadi prestasi kemarin di Olimpiade, ini menjadi pencapaian puncak atau sebetulnya masih ada obsesi berikutnya yang ingin dicapai? Yang pasti tentunya puncak ya iya, tapi saya pribadi ingin berprestasi lagi di kedepannya, karena kan saya pikir saya masih bisa lah, saya masih mampu untuk bisa berprestasi lagi. Iya, ajang berikut yang akan diikuti apa Mas dalam waktu dekat? Mungkin Asian Games 2018. Iya, Baik, Itu. sekali lagi terima kasih Mas Owi sudah tersambung Sama-sama. bersama kami di Sudut Istana dan juga terima kasih atas prestasi yang setelah diraih dan terus berjuang Mas mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih Ya, Mas amin, Owi, amin. selamat malam. Selamat malam. Pak Menteri dan juga Mas Sutanto juga hadirin di studio dan pemirsa, kita juga terhubung dengan Mbak Liliana Natsir atau biasa disapa Butet ya. Butet. Ya, sudah terhubung melalui saluran telepon. Selamat malam, Butet. Ya, selamat malam. Iya, saya juga mengucapkan selamat kepada Butet atas prestasi yang sudah diraih dan tentu saja terima kasih dari kami rakyat Indonesia. Sama pertanyaannya dengan yang saya sampaikan tadi ke Owi, pada waktu Anda kemudian menang di sana, apa perasaannya? Pastinya senang, bangga, dan agak nggak nyangka ya dari Olimpiade, karena kita tahu sendiri Olimpiade. Kenapa nggak nyangka? Ya karena kita tahu lah persaingan kan sekarang juga cukup ketat, dan Olimpiade ini kan semua pasti mempersiapkan untuk ikut di Olimpiade itu. Ya, pastinya dari China, dari Korea, Malaysia, mereka juga udah sangat-sangat fokus dengan Olimpiade ini, jadi tidak mudah untuk bisa mendapatkan medali di Olimpiade pasti. Iya, saya dengar juga persiapan yang Butet lakukan ini sudah sangat maksimal ya ketika itu, bahkan katanya saya sudah siap untuk capek, siap lelah, mati-matian lah ketika di ajang Olimpiade kemarin, begitu ya? Iya benar, jadi biasanya ya maksudnya agak pasti bisa mengatur lah porsi latihan saya gitu, karena kan itu untuk ukuran umur saya udah paling senior lah dan udah paling cukup matang lah, jadi selama ini bisa diatur lah pelatih ngatur porsi. Tapi waktu mau menjelang persiapan Olimpiade saya dan pelatih berdiskusi dan saya komitmen bahwa saya bisa mengikuti full semua latihan seperti maksudnya adik-adik yang lain gitu. Jadi saya ikut full latihan apapun yang saya lakukan semua gitu untuk persiapan Olimpiade. Baik, Butet ini nanti setelah ini tentu ada PR lagi bagi pemerintah untuk menyiapkan kembali atlet-atlet yang lain yang bisa mengikuti jejak Butet dan juga jejak Owi untuk nantinya bisa meraih medali emas di ajang Olimpiade berikutnya. Nah, tadi kan juga Butet mengatakan Butet termasuk yang terbilang cukup senior tahun ini dan ada mungkin keterbatasan usia di mana mungkin nanti di Olimpiade berikutnya apakah masih memungkinkan Butet untuk ikut lagi mewakili cabang Kalau bulu Olimpiade tangkis? berikutnya sih saya udah silakan ini Olimpiade tangkis saya. Nah, Makanya saya mempersiapkan dengan matang, saya maksimalkan semua untuk persiapan Olimpiade ini. Dan puji Tuhan saya dikasih dan kita meraih medali emas di Olimpiade terakhir saya. ya, soal regenerasi atlet Butet melihatnya seperti apa? Karena kita tentu berharap akan ada lagi, hadir lagi Butet yang lain atau Susi Susanti yang berikutnya, begitu ya. Sudah cukup maksimal regenerasinya? Kalau saya lihat sudah cukup baik, cuma memang
masih perlu ditingkatkan lagi karena kita lihat di dunia kan sudah merata juga, kita lihat juga nggak selalu Cina yang mendominasi di Olimpiade ini, dari tunggal putri aja dari Spanyol sebenarnya. Baik. Terus, Baik, terima kasih Bu Tia, terima kasih Mbak Liliana Natsir sudah bergabung bersama kami di Sudut Istana. Sekali lagi selamat atas prestasi yang sudah diraih. Dan selamat malam. Dan Pak Menteri dan Mas Kusnanto, selain kita berbincang tadi dengan Totowi Ahmad dan juga Liliana Natsir, kita tentu kalau bicara prestasi pemuda kan tidak hanya di bidang olahraga ya Pak Menteri ya. Kita tahu misalnya tadi Pak Menteri sebutkan Paskibraka itu juga menjadi salah satu prestasi pemuda Indonesia yang sangat dibanggakan. Sudah bersama kita nih di antara para hadirin yang hadir di studio malam hari ini, selain Ada atlet Paskibraka. juga ada Paskibraka. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu Paskibraka. Ini namanya adalah Maria ya. Maria Felicia. Maria Felicia ini Paskibraka tahun berapa? 2015. Tahun 2015. Ketika itu apa pengalaman yang didapat yang sangat berkesan dan mungkin tidak bisa didapatkan di bangku sekolah? Kalau saya rasa sih pengalaman paling berharga lah ya sebagai Paskibraka itu selain mengibarkan bendera pusaka tersebut adalah dimana saya merasakan perasaan memiliki teman dari seluruh Indonesia, dari ujung Aceh sampai ke Papua, memiliki teman di setiap pulau, di setiap provinsi. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami semua karena bagaimanapun juga kesempatan yang sangat berharga seperti itu tidak bisa didapatkan dengan mudah, tidak bisa didapatkan di sembarang tempat. Lewat Paskibraka salah satunya yang diselenggarakan oleh Kemenpora itu adalah salah satu pintu istilahnya lah untuk kami mendapat pengalaman baru, mendapat teman-teman baru, mendapat pelajaran yang berharga. Baik. Selain pengalaman baru, ini tadi Pak Menteri juga menyebutkan ya, para Paskibraka ini adalah generasi terpilih yang disaring melalui seleksi yang ketat, digembleng juga dengan sangat ketat. Diharapkan nantinya akan menjadi contoh dan pelopor dan juga menjadi inspirasi bagi generasi muda di sekitarnya. Ini kan juga tugas yang cukup berat gitu ya. Bagaimana Maria dan teman-teman Paskibraka lain melihatnya? Maria sekarang masih bersekolah di SMA kelas 3 di SMAK Penabur Gading Serpong di Banten ya? Iya, Oke, betul. Baik. Silakan menjawab pertanyaan tadi, Maria. Memang saat kami di asrama, kami bukan hanya dipersiapkan untuk penugasan hari H, upacara latihan di lapangan, tapi memang setiap malam kami mendapat materi malam itu diberikan oleh narasumber-narasumber yang menurut kami sih sangat berkompeten di bidangnya. Misalnya soal ideologi, Pancasila, maupun soal tata krama dan lain-lain. Memang bagi kami itu adalah salah satu wujud nyata dari Kemenpora sendiri dalam mempersiapkan kami, anak-anak muda, itu untuk siap terjun ke masyarakat dengan memiliki kualitas-kualitas yang memang dibutuhkan untuk masyarakat. Baik. Pak Menteri, ada ingin disampaikan untuk teman-teman Paskibraka di sini? Silakan Pak. Ya, saya bangga dengan Paskibraka dan Paskibraka telah banyak menginspirasi anak muda dan pelajar Indonesia untuk bermimpi dan bercita-cita jadi Paskibraka. Karena tidak mudah menerima bendera merah putih dari tangan pemimpin kita, presiden kita, kemudian dengan keteguhan hati, kekuatan fisik, sampai keyakinan bahwa berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan keadaan di mana semua mata menyorot. Ya. Semua keluarga juga berharap cemas apakah nanti ketika turun dari tangga istana itu berhasil dengan baik. Lebih dari itu, ketika bendera dibentangkan apakah benar nanti merahnya di atas, putihnya di bawah. Nah, ini semua proses yang sudah dilakukan ini cukup hati-hati, tapi yang ada adalah mereka taat, disiplin, kuat, dan mereka percaya diri terhadap keadaan itu. Saya kira disinilah nilainya bahwa pemuda Indonesia harus siap bersaing, siap menghadapi apapun, dan dia tidak boleh grogi menghadapi tantangan apapun yang ada di depan dia. Baik. Terima kasih Maria dan juga terima kasih teman-teman Paskibraka yang lain yang sudah hadir. Terima kasih juga para atlet yang hadir di sini dan kita harus jeda kembali. Nanti usai jeda kita akan dengarkan cerita menarik yang lain dari Pak Menteri di luar kegiatannya atau aktivitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kami akan kembali saat lagi di Sudut Istana.
bersama kami di sudut istana bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrawi. Pak, tadi sebelum jeda saya sudah sampaikan tadi kepada pemirsa bahwa nanti di segmen ini kita akan membuka sedikit gitu ya cerita-cerita seputar Bapak di luar kesibukan Bapak sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau kita bicara proses yang tidak instan tadi seperti yang diraih oleh atlet, ada juga proses yang tidak instan yang diraih oleh Pak Menteri hingga sekarang bisa menjadi menteri. Saya dengar dulu ketika kecil ya Mas Kusnanto, Pak Menteri itu dari kelas 5 SD sudah bekerja sambil sekolah sebagai kuli beras ya Pak ya? Tahu dari mana, Mbak? Ada yang Ini kan personal ada yang intelligence. bisikin Pak. Tahu lah. Ada yang ngasih tahu gimana Pak ceritanya soal itu? Yang beli beras yang ngasih tahu saya. Yang beli beras ada yang ngasih tahu Mas Kusnanto. Iya. Apa Pak yang menjadi pelajaran berharga dari masa kecil Bapak yang tidak mungkin tidak dirasakan oleh semua anak-anak lain? Sebenarnya ini cukup menjadi cerita saya ya, yang suatu saat saya akan tulis untuk anak saya untuk dibaca. Bahwa menjadi atlet, menjadi manusia, itu prosesnya cukup panjang, pengorbanannya juga panjang. Dan itu juga yang menginspirasi saya, akhirnya tunjangan hari tua itu kita keluarkan. Saya lahir dari kampung, dan sangat kampung sekali. Listrik, PLN baru masuk kira-kira 12 tahun yang lalu di kampung saya. Dan tidak banyak anak-anak yang ingin sekolah ke S1 karena rata-rata seusia saya itu harus mencari alternatif bekerja. Ada yang ke Malaysia, ke Jakarta dan sebagainya. Nah, saya beruntung ayah dan ibu saya sejak kecil selalu mendidik saya untuk berdagang. Kebetulan orang tua saya itu punya usaha keropok, usaha apa namanya itu jualan kue kecil gitu dan minyak gas, minyak yang gitu-gitu yang kecil-kecil itu. Termasuk makanan, soto, rujak itu ibu saya. Nah, sejak kecil saya memang dididik untuk tahu apa yang dikerjakan oleh orang tua. Baik, jadi kerja keras itu harus dilakukan untuk mencapai apa yang ingin dicita-citakan. Itu yang selalu ditanamkan oleh orang tua kepada Pak Menteri ya Pak ya. Dan mungkin apakah itu juga yang kemudian Bapak turunkan kepada putra-putra di rumah. Tapi sebelum Bapak jawab, ini kita sudah terhubung lagi Pak. Ini dengan salah satu seseorang, mungkin Bapak, saya nggak tahu Bapak kenal atau enggak? Halo, selamat malam. Halo. Malam, Selamat malam. malam, malam. Mau menyapa Pak Menteri terlebih dahulu mungkin barangkali bisa dikecilkan dulu suara teleponnya, volume TV-nya maksud saya. Iya. Apa? Sebelum saya sebutkan namanya mungkin monggo disapa dulu Pak Menteri di sini. Halo, Halo, Pak Menteri kenal suaranya nggak? Halo, Assalamualaikum. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Menteri ingat suara siapa nih kira-kira? Kalau nggak ingat saya kasih tahu deh. Tapi ingat nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, masih Ifat ini. Assalamualaikum Mas. Bapak nggak akan lupa dengan suara anaknya. Nah ini dia nih. Ini Pak di belakang kita sudah di layar. Iya. Baik, kita mungkin bisa ngobrol sambil berdiri Pak Menteri. Ini adalah Mas Kusnanto. Ini adalah Mas Ifat Sirat Fadullah. Betul ya Pak Menteri ya? Ini putra Pak Menteri Imam Nahrawi. Putra pertama Pak. Putra pertama nih ya. Putra pertama. Umur berapa Baik, sekarang? sehari-hari SMA. Oh, kelas 1 sehari-hari SMA. ada di pondok pesantren Junwangi di Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, Mas Ifat, iya Mas Ifat ini sosok ayah atau sosok Pak Menteri. Sehari-hari kita kan melihatnya Pak Menteri sebagai Pak Menteri ya. Sehari-hari di rumah Pak Menteri ini sosok ayah yang seperti apa sih Mas Ifat? Halo, halo. Ini memang agak ada delay sedikit Pak Menteri. Oh, kangen ya Pak ya, pengen Dia jarang berbicara dengan menteri, seringnya pegang dengan bapak. langsung tapi Canggung. jarak memisahkan. Gimana Mas Ifat? Pak Menteri ini sosok ayah seperti apa sih di rumah? Sosok ayah bagaimana di mata anak-anak? Sosok ayah yang baik hati.
Wah, baik hati. Galak enggak? Apa pesan yang selalu disampaikan oleh ayah kepada Mas Ifat? Ya pesan saya, Pesan ayah kepada Mas Ifat apa jadilah biasanya? apa yang terbaik bagi kita semua dan selalu cinta tanah air Indonesia. Baik. Mas Ifat kapan terakhir kali ketemu Papa? Panggilannya Papa Pak ya? Abah. Abah. Kapan terakhir kali ketemu Abah? Kemarin pada malam minggu. Malam minggu kemarin. Abah Iya. baru saja menengok Mas Ifat ya di sana ya. Iya. Kalau ketemu apa sih yang dikangenin dari ayah, dari Abah? Ya saya kadang suruh mijetin. Sering cerita-cerita tentang pondok, gimana makannya, tidurnya, Aha. Iya, baik. dan lain-lain. Baik. Lalu kemarin Termasuk ketika main bolanya juga saya tanyakan kemarin. Oh, main bola. Jadi Mas Ifat ini senang main bola ya. Kalau ayahnya kan senangnya bulu tangkis ya, Pak Menteri ya. Baik, ini terakhir sebelum kita sudahi perbincangan melalui Skype ini, ada yang ingin disampaikan Mas Ifat untuk Abah? Ini Abah ada di depan nih langsung. Apa Mas? Apa kirimannya telat Mas? Saya berpesan kepada Abah, saya terus berdoa dan menjadilah pemimpin yang terbaik untuk kita semua Amin. dan selalu cinta tanah air Indonesia. Amin, 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 amin. Terima kasih Mas Ifat, sekali lagi terima kasih, selamat belajar ya. Dan terima kasih sudah bersama kami di Sudut Istana. Bisa aja Mbak. Ini ada suara siapa ya? Ini Masalah. Nggak digabari Mas sama. jadi ini surprise ya Pak? Ini Surprise. Ibu Imam Nahrawi, Ibu Saubibah Rahma. Silakan Pak, monggo duet sama Ibu. Izin Mas. Ibu, terima kasih sudah hadir. Kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu Masya Allah. di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku pasti sakit hati. Bila cintaku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Jadi kita bagaikan melihat kalau di dulu tuh ada pasangan duet
Titik Sandora dan Musin Alatas ya Pak ya. Ini Ibu boleh tanya dong sedikit sebelum kita tutup. Gimana kalau aku Romeo dia Juliet? Oh ya, itu juga boleh. bagus Pak Itu Romeo juga Juliet. Satu pertanyaan Ibu, ini kan tadi kita lihat Bapak sama Ibu nih kayaknya romantis banget gitu ya. Kalau di rumah Bapak romantis gitu nggak sih Bu? Lebih romantis ya kayaknya. Kalau tidak sibuk romantis. Kalau sibuk kadang-kadang. Kalau sibuk lupa romantis ya Bu ya, apalagi sekarang jadi menteri ya, udah semakin sibuk. Baik, terima kasih sekali Ibu sudah hadir di sini. Tentu saja terima kasih juga Pak Menteri sudah hadir di sudut istana, sudah berbagi inspirasi dan berbagi kisah bersama kita di sini. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Dan sebelum kita akhiri, tentu kita akan kembali bergabung dengan Cak Soekardi Rinakit untuk mengikuti ada cerita menarik apa lagi kira-kira dari balik kunjungan Presiden Jokowi. Silakan Cak Kardi. Ya Dina, nggak melihat Pak Menteri dan Ibu menyanyi, saya kelepek-kelepek. ingat puluhan tahun yang lalu gitu. Tapi Ibu harus maklum, jadi Menteri sibuk sekali. Tapi semakin ditinggal semakin rindu. Seperti saya dan istri saya juga sebenarnya. Jadi pengen duet nggak nanti sama istri di rumah? Klaim. Para pemirsa, ini catatan saya 3 Juni 2016. Saya mengikuti kunjungan kerja Presiden ke Gorontalo. Nah, waktu itu di tengah jalan seperti biasa, Presiden berhenti membagikan buku dan kaos. Saya tertarik pada satu bapak ini. Tiba-tiba dia seperti atlet sprint, lari cepat itu. Kiosnya, tokonya ditinggal, lari mengejar mobil presiden itu, dan akhirnya ketika presiden memberikan kaos, bapak itu mendapatkan. Begitu senangnya selebrasi, bajunya dicopot, kaosnya dipakai, dan lari lagi kembali ke tokonya. Karena saya begitu penasaran, saya deketi. Saya tanya, Pak, mengapa kok seperti itu? Wah, Mas, luar biasa, ini amanah dari presiden, maka bajunya langsung saya pakai. Maka saya penasaran, saya langsung selfie dengan bapak itu. Namanya Pak Yunus di Gorontalo. Seperti atlet bener. Gitu. Para pemirsa, itu cerita saya mengikuti kunjungan kerja dengan presiden ke Gorontalo. Dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.